Pemerhati politik Hara Nirankara mengatakan Presiden Prabowo tengah jadi target operasi intelijen. Ini tak hanya pelemahan politik biasa, ini kudeta senyap dengan membatasi akses informasi presiden dan menjebaknya dalam struktur kekuasaan yang ia sendiri tak sepenuhnya kuasai, ujar Hara. Menurut Hara, ada pola kontrol informasi yang dijalankan oleh orang-orang terdekat presiden, salah satunya Teddy Indrawijaya, ajudan sekaligus sekretaris kabinet yang memegang kendali ponsel dan jadwal presiden. Jika ajudan jadi satu-satunya pintu informasi, maka presiden sedang dikurung dalam sistem. Ini sangat khas dalam operasi intelijen model infiltrasi, tegas Hara. Teddy adalah orang kepercayaan Jokowi. Ia bukan sekadar staf teknis. Penempatannya di sisi Prabowo adalah bagian dari desain jangka panjang, ujar Hara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini ada satu analisis ya, jauh sebelum hal yang geger sekarang ini. Tampaknya memang Prabowo itu menjadi target operasi intelijen ya, terutama adalah dua hal yang sangat penting, yakni dibatasi aksesnya sehingga Prabowo itu tidak mengerti tentang situasi yang ada. Yang kedua adalah ya, dalam kabinetnya itu memang tidak sepenuhnya berada dalam kendali dia. Ya, kalau itu sudah kelihatan ya, di mana menteri-menterinya Jokowi ditaruh di tempatnya Prabowo, dan itu memang menjadi beban dari Prabowo, dan Prabowo tidak berkutik. Walaupun seperti yang dikatakan oleh sejumlah pakar, termasuk Gatot Nurmantio, itu dikatakan bahwa menteri-menteri ini sejak awal bikin heboh, bikin gaduh, ya, dan bikin membuat Prabowo itu dijauhi oleh rakyat, antara lain dari Sri Mulyani. Jadi Januari itu langsung diberlakukan pajak PPN itu 12%, ya. Karena mungkin instruksinya Jokowi seperti itu. Loh, kenapa kok begini pola kerjanya antara hubungan Prabowo dengan Jokowi? Kenapa Jokowi tidak mendukung penuh pada Prabowo? Karena memang targetnya itu adalah naiknya Gibran. Dan kita tahu semua kan, dulu Jokowi sama Prabowo itu kan musuhan. Kemudian tiba-tiba menjadi sekutu. Masa sih dalam politik begitu ikhlas gitu kan? Kan nggak mungkin. Nah, yang sangat dicurigai oleh sumber ini, analisis ini adalah tentang Mr. Teddy, ya. Apakah semuanya tergantung pada Mr. Teddy, powernya Mr. Teddy yang mengendalikan ini semua? Ini agak perlu diwaspadai, ya. Dalam tampilannya dia seperti anak emasnya Prabowo, tetapi sebetulnya itu bisa dikatakan seperti boneka yang disukai oleh Prabowo. Terus di dalamnya ada chip yang bisa merekam semua kegiatan Prabowo, sehingga gerakan Prabowo itu ada dalam chip itu. Ya, itulah yang membuat kenapa Israel itu bisa mengendalikan penuh Amerika Serikat, Netanyahu bisa mengendalikan penuh apa yang mau diperintahkan kepada Donald Trump, ya kan? Karena dijebak dalam chip itu, ya, dengan skandal Epstein, Jeffrey Epstein itu. Donald Trump nggak bisa berkutik, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena begitu dibongkar, ya, kalau sampai dia itu menuruti keinginan rakyat, dibongkar, ya, rasa malunya habis itu. Nah, kita tidak tahu secara persis karena semuanya belum ada yang kebongkar ke publik. Tetapi memang hubungan, ya, jauh sebelum Teddy, Indra siapa ini, ya, yang sekarang menjadi Seskap ini, ya, itu memang berada dalam naungan dari Jokowi itu, ya, tuh pemirsa. Jadi Teddy itu, ya, sebelum kenalan sama Prabowo, ya, adalah orang kepercayaan dan menjadi ajudan Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya, ya, 2014 sampai 2019. Ya, sudah barang tentu dia sangat mengerti dan mungkin dipercaya oleh Jokowi. Dan dalam teknik tertentu yang seperti inilah yang biasanya
walaupun kayaknya Teddy itu menjadi ajudan, ya, ajudannya Prabowo kemudian menjadi menterinya Kapolri seperti itu, mungkin ketundukannya kepada Jokowi itu lebih tinggi, dan mungkin memang di luar seperti orang yang diperintah-perintah, tapi di balik layar bisa jadi Teddy lah yang memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh Prabowo. Ya, itu ya ada politik penyanderaan atau apa gitu kan, bisa jadi seperti itu. Ini analisis saja, ya, karena ternyata memang untuk setia kepada Jokowi itu kan memang dibutuhkan penghancuran moral kepada diri seseorang. Orang-orang seperti Jonan, ya, Anies Baswedan, Sudirman Said nggak akan mampu setia kepada Jokowi kalau perintah Jokowi itu bertentangan dengan hati nuraninya atau nilai-nilai agama. Misalnya yang ada di Sudirman Said itu kan Jokowi tidak setuju, ya, Sudirman Said itu ngerjain Risa Khalid, mafia minyak itu. Jonan tidak setuju persoalan WOS itu yang akhirnya menghancurkan APBN di Indonesia ini. Anies malah lebih lanjut, mau memeriksa semua ijazah palsu. Kalau semuanya dulu itu dia manut total, ya, artinya dengan menghancurkan diri, tidak punya moral lagi, bertahan di Jokowi itu. Karena yang dihabisin oleh Jokowi terhadap anak buahnya itu adalah moralnya itu sendiri. Pokoknya kamu setia pada aku, gitu aja gitu. Nah, di sini bisa jadi ada juga sistem kendali Teddy itu ke Solo, ya. Yang kedua adalah tentang aksesnya itu. Kamu tidak boleh membawa HP sendiri, ya, saya aja yang pegang, ya. Dan kabarnya itu memang pemirsa, menteri-menteri yang mau ketemu sama Prabowo untuk menyatakan sesuatu, memberikan aspirasi atau apa, semua pintunya melalui Teddy. Ya, mungkin ini dengan kemasan, kasihan Bapak sudah tua, mandi uap, mandi ini aja yang enak-enak lah, dinikmati menjadi presiden. Biarkan menteri-menteri itu kerja, nggak usah ketemu sama Bapak. Mungkin seperti itu. Dan pengendalinya itu ada di Teddy itu. Teddy menjadi utusan khusus Jokowi. Kasus-kasus seperti ini itu banyak di Israel itu. Bahkan pernah terjadi, dan kenapa Argentina itu pro-Israelnya tinggi, itu intelijen Israel itu ke Argentina itu banyak. Pernah ada personal Israel itu bahkan menjadi seorang menteri di Argentina. Jadi kalau kita melihat operasi-operasi seperti ini, yang tampak, kenapa Prabowo ini kayak betul-betul tidak tahu keadaan yang terjadi? Ya, karena dia tidak punya akses ke publik yang normal. Jadi, betul-betul dia dijadikan boneka yang harus menurut. Itu mengapa desakan habis-habisan. Lebih dari 200 lembaga sipil. Prabowo tidak berdaya di hadapan Listio Sigit Prabowo adalah hasil dari semua operasi di balik layar ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.